Monggo kanca-kanca sing duwe job apa info pabrik daerah sembarang lah sing enek kabar ana ning komen apa ning DM langsung. Soalnya iki enek Mas Puguh asal Sragen baru 4 hari kerja, biaya 102 juta habisnya. Kena PHK nih dari temanku. Sama Mas Dedi Longjing Salu baru 4 bulan kerja asal Pati Tambak Romo kena PHK baru 4 bulan. Terus ada lagi Mas Nanang baru 4 bulan di pabrik pipa asal Pati Tambak Romo juga kena PHK. Sekarang orangnya di tempat saya, di tempat teman saya di Changhua. Tolong teman-teman yang ada info atau loker job pabrik, monggo share mawon di komen apa di mawon. Mesakne lho. Entek 100 seluruh juta kena PHK baru 4 hari sing Mas Puguh iki asal Sragen. Monggo dulur-dulur kanca-kanca sing duwe job, monggo DM kula mesakne iki le. Kanca-kanca lagi 4 bulan sama 4 hari kena PHK ning Taiwan ya to. Mesakne. Matur suwun, muga-muga wis ngontok wae lah. Matur suwun. Nah, jadi seperti kita ketahui ya guys, untuk Taiwan sendiri itu memang sekarang lagi banyak sekali teman-teman kita yang datang dari Indonesia itu baru bekerja beberapa bulan, bahkan ada yang baru beberapa hari itu di PHK hanya karena masalah sepele guys. Nah, kemudian ada lagi dengan kasus yang sama. Jadi masnya ini baru bekerja selama 7 bulan guys. Nah, setelah potongan Cina Trust habis, beliau tuh malah di PHK sama pihak pabrik. Ya, padahal beliau untuk berangkat ke Taiwan itu beliau menghabiskan uang sekitar 70 juta rupiah. Dan karena beliau ini masih ingin bekerja di Taiwan, akhirnya sama si agensi ditawari untuk pindah pabrik yang dimana beliau harus membayar sejumlah uang. Jadi karena kan masih potongan Cina Trust yang pasti mungkin masnya belum cukup uang gitu ya. Karena untuk pindah pabrik biasanya itu si agensi menarikkan biaya yang cukup mahal. Akhirnya dengan sangat terpaksa beliau itu meminta kiriman dari Indonesia untuk bisa bekerja di pabrik lain begitu guys. Dan saya juga kurang paham ini apakah permainan agensi atau bagaimana, karena banyak sekali kasus-kasus seperti ini ya guys. Jadi teman-teman kita yang setelah potongan Cina Trust itu kebanyakan dari mereka kena PHK, yang dimana kalau misalkan akan pindah pabrik itu mereka harus membayar sejumlah uang guys. Kemudian ada kasus lain yang dimana masnya ini baru bekerja 1 minggu, itu beliau langsung diputus kontrak atau di PHK hanya karena salah, katanya ada kesalahan dalam bekerja. Tapi saya kurang yakin apakah benar hanya karena masalah kesalahan dalam bekerja, yang pasti ada faktor lain begitu guys. Ya, di sini sebetulnya harusnya si agensi itu harus bertanggung jawab ya. Kalau misalkan si masnya ini di PHK, harusnya kalau misalkan pindah pabrik atau ingin mencari pabrik lain, harusnya tidak dipungut biaya kembali. Karena kan untuk datang ke Taiwan, beliau itu harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit guys. Ya, kita doakan buat teman-teman kita yang kena PHK, semoga saja cepat mendapatkan pekerjaan baru. Dan kita juga berharap agensi bisa membantu gitu ya, paling tidak bisa meringankan biaya untuk pindah pabrik, karena biayanya itu nggak sedikit loh guys kalau misalnya kita mau pindah pabrik. Entah ini apa aturan dari agensi atau bagaimana, saya juga kurang paham ya. Faktanya memang kebanyakan dari teman-teman kita yang ingin pindah pabrik itu memang dipungut biaya yang tidak sedikit begitu guys.